Baik, judul kuliah hari ini adalah Clinical Application of PET and Hybrid. Jadi kalau saya memperkenalkan tentang PET, PET itu adalah positron emission tomography. Jadi ini adalah salah satu dari modalitas di radiologi nuklir yang dia itu menggunakan radioisotopnya positron emitter sebagai tracers. Radioisotopnya bisa fluorine 18, bisa oksigen 15, bisa karbon 11, atau bisa nitrogen 13, tergantung dari apa yang hendak dicari. Radioisotop ini waktu paruhnya pendek dan mereka rata-rata dibuat di cyclotron. Yang paling populer adalah F18 karena dia nantinya akan digabungkan dengan fluorodeoksiglukosa atau FDG yang merupakan radio tracer yang paling banyak dan paling populer digunakan hingga saat ini. Jadi radio tracers tadi atau radioisotop tadi itu umur isotopnya pendek. Jadi karena umur isotopnya pendek, jadi paling baik kalau dibuat, diproduksi di dekat mesin PET tersebut atau di tempat center pemeriksaan PET. Nah, cyclotron yang memproduksi isotop itu bisa ditempatkan di rumah sakit dengan tenaga yang relatif kecil yang disebut sebagai baby cyclotron. Dalam produksinya sebetulnya satu cyclotron itu bisa mensuplai kebutuhan 3 sampai 4 rumah sakit di sekitarnya dalam pemenuhan radioisotop. Tapi ini kalau dilakukan di kota-kota besar, misalnya model Jakarta yang transportasinya lumayan menantang, ini sulit untuk mensuplai kebutuhan 3 sampai 4 rumah sakit karena umur isotopnya yang pendek. Jadi kalau misalnya ini bisa dilakukan di kota-kota yang nggak terlalu macet mungkin bisa, tapi kalau di Jakarta mungkin agak susah ya. Jadi radio tracers yang lain selain FDG ada FLT, fluorodeoxytimidine, FET, fluoroethyltyrosin, F-dopa, dihydroxyphenylalanin, Dotatok, Dotatet, PSMA, F-miso. Nah ini semuanya kalau Anda lihat radio tracers ini, Anda mungkin tertarik dengan bagian-bagian kata-kata terakhirnya yang mungkin dikaitkan dengan sebetulnya mereka ini mempunyai em, target-target tertentu. Kalau Anda lihat timidin, tirosin, yaitu kan bagian dari asam amino. Jadi sebetulnya ini adalah radio tracers yang mirip dengan asam amino, dan kalau ini kita berikan kepada tubuh orang, dan kemudian ada salah satu dari bagian dari tubuh tersebut, misalnya dalam bentuk keganasan, dia akan mengambil timidin dan tirosin, ya ini akan bisa menjadi penanda dari keberadaan tumor-tumor tersebut. Contoh yang lain adalah Rotatok, Octreotide. Ini adalah untuk jenis tumor-tumor neuroendokrin tertentu yang tidak akan diambil oleh sel-sel yang lain maupun tumor yang lain, kecuali tumor-tumor neuroendokrin. Kalau Anda lihat yang di bawahnya prostat spesifik membran antigen, ya ini spesifik untuk prostat. Jadi kalau ada keganasan, misalnya keganasan yang dicurigai berasal dari prostat, terus Anda berpikir untuk mengetahui di mana penyebarannya, ya Anda akan memilih PSMA dibandingkan dengan yang lain karena dia spesifik terhadap keganasan tersebut. Jadi banyak sekali radio tracers yang sudah diciptakan, tapi mungkin belum banyak yang sudah tersedia di pasaran maupun terbukti khasiatnya. Ya, jadi mungkin di negara kita juga baru beberapa di antaranya yang sudah tersedia di pasar. PSMA mungkin menjadi sesuatu yang sudah umum di negara ini selain FDG. Ya, jadi kalau kita bedah FDG, FDG itu sebetulnya analog glukosa. Jadi strukturnya itu mirip dengan glukosa. Dan tingkah lakunya juga mirip dengan glukosa. Ini half life-nya, fluorinnya itu 110 menit. Biasanya sih kita ambilnya adalah 2 jam. Jadi ini paling pas digunakan di klinik. Jadi nggak buru-buru. Tidak terburu-buru. Dan juga masih ada waktu untuk antar pasien itu nanti dikerjakan.
Nah, bagaimana FDG PET ini bekerja? FDG ini bekerja sama dengan glukosa melewati glukosa transporter, glukosa transporter, ya dia nantinya akan di trap juga di sel, tapi dia tidak akan mengikuti jalur metabolisme sama seperti glukosa pada umumnya. Karena dia tidak bisa mengikuti jalur metabolisme glukosa seperti umumnya, dia akhirnya terperangkap di sel. Sehingga akhirnya nanti terjadi penumpukan FDG ini di dalam sel, sehingga akhirnya kita bisa melihat sebagai tanda peningkatan uptake di sel-sel tersebut dari pemeriksaan PET. Nah, jadi karena ini adalah analog glukosa, jadi FDG ini secara natural dia terkumpul juga di otak dan jantung. Kenapa ya? Karena otak dan jantung ini membutuhkan glukosa dalam jumlah yang tinggi. Sama seperti yang lainnya, misalnya di otot dan usus, kalau misalnya terjadi pergerakan yang di atas normal, itu nantinya peningkatan uptake-nya bisa lebih tinggi. Nah, jadi apa sih yang mengakibatkan peningkatan uptake glukosa menjadi tinggi? Ada banyak, ya. Tapi beberapa ini mungkin bisa Anda perhatikan kalau misalnya dalam kondisi yang normal, ya. Kadar glukosa pasien, terus pasiennya puasa atau tidak, ada enggak pasien itu melakukan gerakan, atau sel-sel lemaknya bagaimana, ada enggak inflamasi. Nah, itu banyak sekali. Jadi, FDG ini sebetulnya sensitif tapi tidak spesifik, ya. Ini adalah jalur metabolisme glukosa dan FDG, di mana FDG ini setelah melalui heksokinase dia nggak bisa lagi dilakukan fosforilase, nggak bisa, berhenti, sehingga akhirnya dia terperangkap dalam sel. Jadi penggunaan FDG ini pada pemeriksaan PET sebetulnya ya nggak bisa semuanya dipakai karena dia terbatas sih. Karena dia bisa memberikan false positif pada inflamasi yang nantinya bisa keliru diartikan sebagai keganasan. Prostat, apalagi prostat itu nggak suka dia sama tangkapan glukosa. Jadi kalau misalnya Anda lakukan pemeriksaan FDG PET pada keganasan prostat, ya itu mungkin bisa jadi sesuatu yang sia-sia. Sama juga kalau misalnya Anda memberikannya untuk menilai tumor-tumor yang slow growing atau sangat kecil, nggak bisa. Jadi FDG ini nggak seperti yang dibayangkan sebelumnya sih, masih banyak hal-hal yang dia nggak bisa. Atau ini nanti Anda mau lihat di tumor dengan background activity yang tinggi, misalnya di jantung, di otak, nggak bisa. Karena ya Anda seperti nantinya analoginya adalah Anda ingin mencari anak hilang di tengah pasar, pasarnya ramai. Anaknya teriak-teriak kayak apapun Anda nggak bakalan dengar. Karena background activity-nya tinggi. Nah, PET-CT dan SPECT-CT ini sebetulnya adalah dua alat hibrid yang menggabungkan pemeriksaan fungsional PET dan SPECT itu dengan pemeriksaan struktural CT yang Anda sudah kenal sebelumnya. Jadi ini sebetulnya adalah mengetahui fungsi dan anatomi suatu organ itu dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi ini akan memberikan manfaat informasinya lebih akurat karena baik informasi mengenai fungsi maupun informasi mengenai struktur dan anatomi itu bisa diberikan secara sekaligus. Ya, tapi mungkin agak sedikit berbeda antara PET-CT dan SPECT-CT dalam prosesnya ya. Kalau di PET-CT itu CT dulu dilakukan baru PET, kalau SPECT-CT itu SPECT dulu baru dilakukan CT. Ini adalah alatnya. PET-CT yang sisi kiri, SPECT-CT yang sisi kanan. Ini adalah dua alat hibrid yang akan memberikan informasi terkait dengan struktur dan terkait dengan fungsi dari suatu jaringan atau organ atau kelainan yang menjadi target pemeriksaan. Anda juga nanti akan mungkin pernah mendengar tentang PET MRI dan SPECT MRI. Jadi kalau CT scan bisa memberikan gambaran yang baik terkait dengan struktur dan lokasi, MRI harusnya juga bisa. Tapi sebenarnya tidak mudah ya membuat PET MRI itu karena Anda tahu sendiri bahwa MRI itu dia menarik
zat-zat yang ferromagnet yang tertarik oleh medan magnet. Karena prinsip dasar MRI adalah medan magnet. Jadi menggabungkan pemeriksaan PET dengan MRI itu challenge-nya, tantangannya adalah membuat bahwa semua komponen yang ada itu tidak bisa ditarik oleh medan magnet. Dan itu cukup sulit untuk PET maupun SPEC. Tapi itu bisa akhirnya bisa juga dibuat. Tapi yang available saat ini di pasaran hanya PET MRI. SPEC MRI ini saat ini tidak ada yang ada di dalam dipasarkan di dalam di pasaran. Mereka ini hanya terdapat pada pusat-pusat riset. Ya, memang ini juga mempunyai keuntungan dibandingkan PET CT karena MRI tidak memakai radiasi, sedangkan kalau PET CT, CT-nya memakai radiasi. Jadi nanti double radiasi akan diberikan pada pasien kalau pemeriksaannya adalah PET CT atau SPECT CT. Ini SPECT MRI hanya ada di pusat riset. Sedangkan PET MRI, Indonesia akan mempunyai satu PET MRI yang nanti akan ditempatkan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Saat ini masih berproses, tapi kita belum punya secara de facto. Nah, kalau Anda lihat gambaran spek dan PET seperti ini, memang ini adalah sulit ya. Kita menentukan di mana lokasi tepatnya karena gambarnya ini resolusinya rendah. Dan ini adalah ciri-ciri dari pemeriksaan di kedokteran nuklir. Resolusinya rendah sehingga banyak yang mengolok-olok bahwa kita ini sebetulnya adalah dokter-dokter di bidang nuclear medicine atau unclear medicine. Karena gambarnya seperti ini. Tapi kalau ini kita lakukan dengan pemeriksaan hibrid, gambar-gambar tersebut yang merupakan informasi fisiologis, informasi fungsional, itu akan bisa terlihat dengan jelas lokasinya ada di mana dan informasi tambahan, misalnya di tulang-tulang ini, menjelaskan lebih jauh tentang apa yang terjadi di lokasi tersebut yang menunjukkan peningkatan atau penurunan aktivitas dari sel-selnya. Apa yang terjadi? Sehingga kalau Anda mendapatkan informasi itu, Anda akan bisa tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dan ini sesuai dengan salah satu patogenesis dari suatu penyakit tertentu. Oke? PET MRI akan jauh lebih menguntungkan kalau misalnya Anda itu mempunyai masalah dengan penyakit-penyakit yang merupakan penyakit pada jaringan lunak. Misalnya otak. Otak itu akan jauh lebih baik diperiksa dengan MRI dibandingkan dengan CT scan karena resolusi yang diberikan oleh MRI itu jauh lebih baik jika berkaitan dengan parenkim otak. Mungkin juga di tempat lain bisa dilakukan, misalnya di organ intraabdomen yang membutuhkan ketelitian tinggi terkait dengan posisi dari struktur di dalam perut, ya. Itu akan lebih baik kalau misalnya menggunakan MRI. Nah, aplikasi klinis dari PET, CT, PET, MRI itu sebetulnya apa sih? Ada beberapa yang mungkin bisa saya sampaikan, tapi karena waktu terbatas, mungkin ini hanya beberapa yang bisa saya sampaikan. Misalnya penyakit kardiovaskuler, penyakit susunan saraf pusat, onkologi paling banyak, dan infeksi. Mungkin infeksi tidak terlalu banyak berperan, tapi saat ini kegunaan PET maupun SPEC untuk infeksi itu mulai dilirik karena mereka mempunyai informasi tertentu yang tidak bisa diberikan oleh pemeriksaan imaging lainnya. Kalau kita bicara tentang kardiovaskular, jadi PET itu dapat menunjukkan viabilitas sel jantung di daerah iskemik. Mungkin Anda sudah pernah tahu bagaimana jantung itu diperiksa melalui pemeriksaan lainnya, termasuk CT kardiak maupun MR kardiak. Tapi PET bisa menunjukkan yang mungkin tidak bisa diperlihatkan oleh CT mungkin misalnya tentang viability dari sel-sel jantung. Apakah ini dia iskemik atau memang dia sudah mati sel-sel tersebut? Nah, itu yang mungkin PET bisa menunjukkan seperti itu. Dan ini masih dianggap sebagai gold standard untuk menilai viability dari sel-sel jantung. Ini penting digunakan sebelum operasi atau misalnya monitoring pasca revaskularisasi. Karena nanti ya kalau misalnya sel-selnya itu ternyata sudah tidak bisa diharapkan lagi alias mati, ya terapi-terapi yang bersifat invasif ya nggak perlu dilakukan. Tapi kalau misalnya itu masih menjanjikan, mungkin terapi-terapi tersebut ada manfaat.
Ini adalah contoh dari pemeriksaan PET pada kardiak PET dan di sebelahnya adalah pemeriksaan vaskularisasi di angiografi. Jadi mereka memperlihatkan bahwa bagian-bagian jantung ada yang iskemik. Dan ini adalah perbandingan antara SPECT dan PET. Karena PET itu menggunakan prosedur dan radioisotop yang lebih baik dibandingkan dengan SPECT, maka hasilnya pun akan lebih baik dibandingkan dengan PET. Reliability-nya akan lebih baik dibandingkan dengan SPECT. Jadi, kalau dilihat gambar seperti yang saya tampilkan ini, pada pemeriksaan perfusi, itu ternyata perfusi TC dengan SPECT didapatkan ada kemungkinan hipoaktivitas, tapi pada FDG ternyata enggak. Jadi itu menunjukkan bahwa SPECT mempunyai nilai yang inferior terhadap PET pada pemeriksaan jantung. Bagaimana dengan penyakit susunan saraf pusat? Jadi PET dinilai akurat dalam evaluasi metabolisme cerebral secara global dan regional karena dipakai FDG ya. Jadi PET ini bisa menunjukkan vokal epilepsi pada keadaan interiktal. Dan dia juga bisa membedakan demensia Alzheimer dengan demensia lupus temporal. Tapi beberapa teori belakangan ini, pernyataan ini di-challenge. Sehingga ini masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membuktikannya. Kalau pada onkologi, PET digunakan untuk apa? Untuk menegakkan diagnosis, staging, monitoring terapi, penentuan prognosis. Juga bisa digunakan untuk menentukan derajat keganasan kalau kita menggunakan FDG. PET juga bisa membedakan jaringan parut pasca terapi dengan kecurigaan jaringan sisa tumor pasca terapi. Sekarang kita lihat PET pada tumor otak. Jadi digunakan untuk apa? Diferensiasi antara tumor jinak dan ganas, grading tumor otak bisa dilakukan untuk penuntun biopsi karena biasanya yang dilakukan kalau PET tidak digunakan, penuntun biopsinya adalah biasanya penyangkatan pasca kontras pada pemeriksaan. Padahal Anda tahu bahwa kontras itu ada dalam pemeriksaan otak kalau terjadi kerusakan blood-brain barrier bukan akibat aktivitas dari sel. Jadi kalau kita melakukan biopsi dengan tuntunan PET, misalnya dengan memakai FDG, kemungkinan besar kita akan mendapatkan jaringan yang representatif sebagai tumor karena itu merupakan aktivitas dari sel. Oke. Nah, ini contohnya bagaimana membedakan limfoma. Limfoma adalah keganasan, meningioma di sini adalah meningioma yang benign. Jadi, dari gambaran pemeriksaan struktural baik CT maupun MRI ini ternyata bahwa gambaran antara limfoma dan meningioma itu tidak beda jauh. Padahal mereka itu dua-duanya sangat berbeda. Yang satu malignan, yang satu ganas. Dan ini terbukti bahwa pada dengan menggunakan FDG hanya limfoma yang punya aktivitas. Dan ini yang tadi saya pernah ceritakan bahwa kadang-kadang bisa juga membedakan apakah pada MRI ini penyangkatan kontras itu merupakan terdapat sel-sel sisa tumor. Ternyata setelah dilakukan dengan PET FDG tidak ada aktivitas di situ. Jadi itu bukan rekurensi atau residif. Dan ini pada low grade astrocytoma. Nah, ini FDG mempunyai kelemahan nih. Karena ternyata dia katakan bahwa tidak ada lagi aktivitas tumor. Tapi dengan menggunakan FET, aktivitas tumor itu masih terdapat. Jadi FDG bukan segalanya. Dia memang multi role tapi dia tidak spesifik. Oke. Pada kasus head and neck sama apa yang bisa dideteksi pada tumor-tumor head and neck dengan PET. Nah, ini adalah salah satunya tumor di mandibula. Ini menunjukkan tumor dengan aktivitas yang tinggi. Kemungkinan ini adalah suatu tumor yang high malignant. Ya. Pada keganasan paru juga demikian. Keganasan paru itu mungkin yang agak sulit adalah adenosea. Ya. Adenosea itu kadang-kadang dengan FDG dia itu gak nangkep kalau ukurannya kecil atau subtype-nya, histologi subtype-nya itu tertentu. Nah, barusan saya juga ditelepon oleh sejawat dari penyakit dalam bahwa ada kasus di mana pasien tersebut pasca terapi tapi kemudian muncul nodul banyak sekali di paru-paru tapi itu tidak bisa ditentukan apakah itu suatu bentuk metastasis atau tidak karena dia tidak menangkap. Ini adalah salah satu gambaran bagaimana PET itu digunakan untuk tumor paru.
Ya ini adenokarsinoma ini kebetulan bisa nangkap. Kenapa? Ya karena ukurannya cukup besar dan subtype-nya mungkin subtype adenokarsinoma. Pada tumor-tumor kolorektal, tumor pankreas, seagaster dan seesofagus ini sebetulnya sama ya. PET itu mempunyai peran untuk bisa menentukan di mana letaknya dan di mana penyebarannya. Dan kalau misalnya tumor kolorektal bisa juga mendeteksi lesi pasca reseksi primer, ya. Ini adalah salah satu contohnya setelah hemikolektomi dan kemoterapi. Ini pasien ini dinyatakan bahwa periambulari mass itu setelah dilakukan biopsi nggak ada sel-sel ganasnya, tapi setelah dilakukan dengan PET ternyata loh masih ada aktivitasnya. Setelah dilakukan re-guided biopsi, adenokarsinoma terlihat. Sama tumor pankreas sebetulnya intinya sama dan ini bisa membedakan apakah ini suatu pankreatitis atau tumor pankreas, keganasan pankreas. Ternyata dengan menggunakan PET terlihat bahwa tangkapannya sangat tinggi, ini menunjukkan pankreas. Ini adalah gambaran dari keganasan di gaster. Keganasan di gaster ini memakai teknik distensi dari gaster sehingga nanti bisa terlihat di mana sebetulnya lokasinya dia berada. Kalau misalnya dia tidak didistensikan atau dikembangkan gasternya itu, kita nggak tahu di mana dia lokasinya setelah dilakukan dengan teknik stomach distension ini kita bisa tahu bahwa ini adalah di fundus gaster. Esophagus sama sebetulnya. Nah, ini untuk melihat bagaimana ini kasus yang lain ya, limfoma. Nah, ini beberapa aktivitas sebelum terapi ini ternyata setelah dilakukan terapi, aktivitas-aktivitas tersebut menghilang yang menunjukkan ini kemungkinan suatu respons terapi di sini. Mungkin dia terapinya respon terapinya complete response. Ini kita juga bisa melihat pada limfoma sebetulnya aktivitas di bone marrow yang tidak terlihat pada pemeriksaan CT scan. Ternyata bone marrow-nya ini meningkat semua tangkapannya, ini menunjukkan keterlibatan dari limfoma. Ya, itu yang saya bisa berikan dan ini adalah dasar-dasar yang nantinya mungkin akan membuat Anda tertarik untuk mempelajari lebih jauh dan mendalami ini sesuai dengan yang dimintakan untuk menjadi kewenangan Anda nanti. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Izin saya dok. Glansius, silakan Ya Glansius. dok. Terima kasih dok atas paparannya dok. Sebelumnya dokter sudah menyampaikan bahwa FDG ini merupakan glukosa analog ya dok ya. Apakah pada pasien-pasien yang dengan level glukosanya tinggi dok dapat mempengaruhi dari hasil atau sensitivitas dari pemeriksaan yang menggunakan FDG ini dok? Kemudian apakah memang jika ada pengaruhnya dok, mungkin teknik atau persiapan apa yang perlu kita lakukan dok? Mungkin demikian dok. Baik, terima kasih Glansius. Ya, tepat sekali bahwa ini sebetulnya nanti mereka akan bersifat kompetitif di dalam sel. Jadi kalau kadar gula tinggi, artinya itu nantinya mereka FDG yang diberikan itu mungkin tidak efektif. Jadi kita harus mengontrol kadar gula di dalam darah ini sehingga FDG yang nanti diberikan itu nantinya bisa memberikan gambaran sesuai dengan yang diinginkan. Jadi tentu saja kadar gula darah sebelum pemeriksaan itu harus dicek dan dikontrol jika perlu. Sehingga itu nantinya membuat pemeriksaan dengan FDG ini menjadi akurat. Demikian Gladys. Terima kasih dok. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain? Selamat siang dok, izin Oke, bertanya. Irfan, silakan. Ya dok, terima kasih presentasinya dok. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira apakah untuk FDG PET ini bisa digunakan untuk semacam screening gitu ya dok? Misalnya memang pada suatu pasien belum diketahui misalnya tumor primernya apa dan apabila bisa, kira-kira apakah tracer yang cocok apa gitu dok? Apakah FDG atau yang lain dok? Terima kasih dok. Baik, jadi kita berbicara tentang screening. Jadi kalau dipikir secara akademik, sebetulnya ini mampu laksana. Tapi secara etik, ini tidak. Kenapa?
Karena pemeriksaan ini menggunakan radiasi. Dan kita tahu radiasi itu tidak hanya menguntungkan tapi juga mempunyai efek samping. Jadi kalau misalnya kita lakukan ini untuk sesuatu hal yang bersifat screening, itu tentu saja tidak bisa terjustifikasi. Karena manfaat yang diterima oleh pasien dibandingkan dengan risiko terjadinya efek samping akibat radiasi itu lebih banyak risikonya. Jadi kalau misalnya Anda bertanya, jadi kalau saya menemukan sesuatu kelainan, apakah kelainan ini saya udah tahu bahwa ini tumor, terus kemudian tumornya ini metastasis, kemungkinan metastasis ke tempat lain, apakah ini nantinya bisa saya pakai untuk dijadikan screening? Itu lain cerita. Karena intinya Anda adalah nanti menanyakan apakah ini bisa dipakai untuk mencari penyebaran jauh. Jadi bukan screening penyakit, tapi ini lebih ke arah mencari penyebaran jauh. FDG tentu saja bisa digunakan itu. Dan itu memang salah satu dari indikasi yang bisa dikerjakan oleh FDG. Tapi kemudian Anda juga bertanya, dok, tadi dokter memperlihatkan salah satu kasus bahwa ternyata FDG juga bisa menyebabkan negatif palsu. Ya, jadi apakah nantinya saya harus memilih FDG dulu atau saya langsung memikirkan hal yang lain? Itu tergantung pada jenis dari sel tumor yang dihadapi. Jadi, ada begitu banyak informasi saat ini mengenai tumor behavior yang nantinya bisa membuat Anda mengatur strategi apakah saya langsung milih FDG atau saya berpikir untuk mencari yang lain. Contoh klasik adalah kanker prostat. Kalau Anda berpikir kanker prostat, Anda nggak akan memikirkan untuk memakai FDG. Karena tumor behavior dari prostat, dia tidak akan mengambil glukosa dalam jumlah banyak. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa saya sampaikan. Jadi belum tentu Anda nantinya akan berpikir FDG dulu. Enggak. Tergantung tumor behavior. Dan itu tergantung dari penyakit apa yang sedang dihadapi. Begitu ya, Ivan. Ada pertanyaan lain? Ini mungkin terakhir karena waktu kita terbatas. Izin dok, saya Vivin dok, izin bertanya dok. Alvin, silakan. Izin dok, apakah kalau tangkapan patologis itu dia harus lebih dari 2,5 SUV maksimal dokter? Berikut pertanyaan dari saya dokter. Baik, jadi memang ada konsensus bahwa tangkapan patologis yang bisa dikaitkan dengan keganasan itu nilai cut off-nya adalah 2,5 SUV max. Nah, ini memang masih bukan sesuatu yang absolut, tapi ini dipakai secara umum. Jadi memang beberapa dan sebagian besar ahli mengatakan bahwa nilai cut off 2,5 ini dipercaya sebagai sesuatu yang saat ini masih dipakai sebagai penentu apakah ini bisa dianggap suatu keganasan atau tidak. Tapi jangan lupa bahwa ada peningkatan uptake yang begitu tinggi, itu pun ternyata bukan keganasan. Seperti kalau Anda misalnya membaca salah satu literatur yang dari India, para ahli dari India menyatakan bahwa tuberkulosis sebagai salah satu bentuk infeksi yang spesifik, itu ternyata memberikan tangkapan yang sangat tinggi, melebihi keganasan, bisa puluhan. Tapi mungkin juga Anda ingat tadi pernyataan saya bahwa adenokarsinoma paru itu pada jenis subtipe tertentu aktivitasnya sangat rendah, padahal mereka sangat ganas. Jadi memang nilai cut off ini tidak mutlak. Jadi Anda harus bersikap hati-hati, tapi memang hingga saat ini nilai 2,5 itu dipercaya sebagai nilai cut off untuk keganasan. Demikian jawaban saya, Alvivin. Saya kira waktu kita sudah habis karena waktu saya cuma setengah jam untuk memberikan kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mungkin saya harapkan nanti pada ujian tentang PET dan hibrid ini Anda bisa menggali lebih dalam selain dari kuliah yang saya berikan karena sifat kuliah ini adalah permukaan dan Anda diharapkan untuk mencari lebih jauh berdasarkan dengan literasi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.